Kisah cinta tragis mewarnai kota Jambi baru-baru ini. Seorang oknum bidan nekat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Cemburu, dendam, dan sakit hati karena cinta menjadi motif dari kisah kasus ini. Begini kisahnya. Karena saya merasa tertekan, penuh dengan cacian, makian, yang jelas psikis, mental, dan materi saya. Puji Rahayu alias Puput adalah seorang bidan berusia 37 tahun yang tinggal di Jalan Poros SPC, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ia berstatus ASN yang sehari-hari berdinas di Puskesmas Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, sekaligus menjadi bendahara di puskesmas tersebut. Puput telah menjadi janda beranak satu sejak sang suami meninggal dunia kira-kira setahun yang lalu. Tapi tak berselang lama setelah kematian sang suami, Puput mulai dekat lagi dengan seorang pria bernama Anang Andriono, berusia 37 tahun, warga Jalan Bangka Pasar SPA, Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Kedekatannya dengan Anang pun berkembang menjadi hubungan kekasih yang semakin hari semakin lengket saja. Awalnya hubungan tersebut berjalan wajar saja, selayaknya dua orang dewasa yang sedang menjalin kasih. Anang begitu perhatian dan baik pada Puput maupun anaknya. Namun setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Anang pun mulai berani merayu Puput agar mau diajaknya melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahkan pernah Puput mengetahui Anang sengaja merekam dengan ponselnya ketika mereka berdua sedang berhubungan badan. Tak hanya itu, Anang yang kerjanya hanya serabutan juga mulai kerap meminta uang pada bidan Puput. Jika tak dituruti atau tak diberikan, Anang akan mencaci maki, lalu mengancam Puput akan menyebar video mesum mereka. Dengan ancaman itulah Puput mau tak mau harus menuruti kalau sang kekasih mengajaknya berhubungan suami istri ataupun meminta sejumlah uang. Hingga di suatu hari di awal tahun 2024, Anang berpamitan pergi merantau ke Jawa yang katanya untuk bekerja. Setelah beberapa bulan berjauhan, Anang pun kembali pulang kampung ke Merangin, Jambi. Namun kepulangan Anang kali ini dirasa ada yang berbeda menurut bidan Puput. Kekasihnya itu mulai berubah menjadi kurang perhatian. Yang setelah diusut, ternyata Anang ini diam-diam telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Padahal di satu sisi, Anang juga mengajak bidan Puput untuk segera menikah dan masih kerap mengajaknya untuk bercocok tanam, yang juga masih disertai dengan ancaman-ancamannya seperti biasa. Melihat watak Anang yang temperamen, sebenarnya bidan Puput sudah mencoba mengajaknya bicara baik-baik, meminta kekasihnya itu agar mau berubah. Namun bukannya berubah, Anang malah semakin menjadi-jadi. Ia malah semakin kasar dan semakin sering mencaci maki bidan Puput. Bidan Puput yang marah, kecewa, cemburu, dan merasa lelah terus-menerus harus melayani, hasrat nafsu Anang mulai memiliki niat untuk memberikan pelajaran pada kekasihnya itu. Puput kemudian meminta Sugeng, 40 tahun, dan Sang Chandra, yang merupakan sepupu bidan Puput, supaya membantunya memberikan pelajaran pada Anang. Sugeng dan Chandra yang juga merupakan warga Muara Delang, sama seperti bidan Puput ini pun langsung menyangkupinya dengan perjanjian akan diberikannya sejumlah uang setelah rencana berhasil nanti. Di mana dalam rencana itu, Puput hanya meminta pada kedua sepupunya agar memberikan tembakan untuk melukai Anang sebagai efek jerah saja. Untuk itu mereka menyiapkan sebuah pistol rakitan jenis revolver sebagai alat yang akan digunakan. Hingga tibalah pada hari Jumat 14 Juni 2024, Puput berdalih mengajak Anang untuk pergi jalan-jalan ke kota Bangko, Provinsi Jambi. Dengan berboncengan sepeda motor, Puput menuju kota Bangko bersama Anang. Tanpa setahu pria itu, saat itu dua pelaku lain yakni Sugeng dan Chandra menyusul mereka. Di sore harinya, ketika dalam perjalanan pulang,
Begitu motor yang dikendarai Anang dan Puput tiba di daerah perkebunan Margo, Desa Muara Dela, sekitar pukul 18.00 waktu setempat, tiba-tiba sebuah sepeda motor mendekat dan dengan cepat seseorang itu menembak Anang. Seketika itu pula, Anang Adriono terkapar tak berdaya terjatuh dari motornya, sementara kedua orang suruhan bidan Puput itu segera kabur. Begitupun dengan Puput, juga turut kabur ke arah lain. Sekira setengah jam kemudian barulah Anang ditemukan oleh seorang warga setempat, di mana ketika ditemukan, pria berusia 37 tahun itu mengalami luka tembak di bagian punggung, tembus hingga ke dada dan masih dalam keadaan hidup. Saat itu juga, warga berniat membawanya ke puskesmas Muara Dela, namun dalam perjalanan, Anang menghembuskan nafas terakhirnya lantaran kehilangan banyak darah. Petugas dari Polsek Tabir Selatan yang menerima laporan kasus ini segera melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi, termasuk memeriksa riwayat percakapan di ponsel korban. Pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi pada Jumat 14 Juni 2024 lalu bermula dari penyelidikan pihak kepolisian terhadap beberapa CCTV, di mana sebelum kejadian tampak dalam CCTV tersebut korban diketahui berboncengan bersama seorang wanita yang ternyata adalah bidan Puput, sempat berada di kota Bangko dan disusul oleh kedua pelaku lainnya atas nama Sam Chandra dan Sugeng, yang tidak lain adalah sepupu dari bidan Puput. Dari penemuan di CCTV tersebut, pihak kepolisian kemudian memeriksa Puput sebagai saksi, dan dari pemeriksaan itu terkuaklah jika bidan Puput memang orang yang memerintahkan atau menyuruh sepupunya untuk melukai korban dengan cara ditembak sebagai efek jerah karena korban kerap mengancam Puput. Rupanya perbuatan yang dilakukan kedua orang suruhan itu tidak melukai korban, namun malah seketika menghilangkan nyawa korban. Dari hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Polda Jambi, korban tewas akibat tembakan di bagian punggungnya, menembus paru-paru yang mengakibatkan pendarahan cukup banyak. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian terhadap pelaku Puput, didapati pengakuan jika ia tega merencanakan pembunuhan tersebut bersama dua sepupunya karena sakit hati dan tidak tahan lagi dengan ancaman korban yang setiap hari mencaci maki pelaku dengan kata-kata kasar jika bidan Puput tak mau menuruti kemauannya, yakni kemauan untuk berhubungan badan dan memberikan sejumlah uang pada korban yang merupakan kekasih bidan Puput itu. Karena saya merasa tertekan, penuh dengan cacian, makian, yang jelas psikis, mental, dan materi saya. Jenazah korban Anang Adriono telah dimakamkan di TPU Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Penyidik kemudian melakukan pendalaman dari keterangan pelaku Puput, sehingga setelahnya tim kembali berhasil mengamankan dua orang pelaku, yang masing-masing bernama Sugeng berusia 40 tahun dan Sam Chandra berusia 27 tahun. Sugeng yang berperan sebagai eksekutor dan Sam Chandra menemani Sugeng saat mengeksekusi korban. Mereka berdua ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Mujair, Desa Muara Dela, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa 4 unit handphone, 1 senpi rakitan yang ditemukan di sebuah sungai, 1 butir proyektil, 3 unit sepeda motor, 1 dompet, dan 3 unit laptop. Atas perbuatan mereka, ketiga pelaku atas nama Puji Rahayu alias Puput, 37 tahun, yang berperan sebagai otak pembunuhan, Sugeng 40 tahun, sang eksekutor, dan Sam Chandra 27 tahun, dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau setidaknya hukuman penjara selama 20 tahun. Sekian kisah ini, semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil pembelajaran dan hikmah. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.